Membuka kancingmu. Bab 65. Aku tahu. Darlene menganggukkan kepala pada Yos, mengikuti cara bicaranya barusan berkata, "Aku sedang melepaskan kancingmu." Jari yang putih berada di dadanya yang berotot. Jari yang lembut dengan perlahan mengelus dadanya, dengan sengaja atau tidak sengaja menggambar sebuah bulatan. Dua kaki panjang yang putih dan panjang itu duduk di bagian sensitif pria yang dari tadi sudah bereaksi. Menjengkelkan, menggangguku. Cepat, singkirkan. Darlene sepertinya dengan tidak senang menggerakkan pantatnya, mencoba untuk memindahkan barang itu. Darlene, diamlah. Pria dengan nada rendah seperti mengeluarkan dari tenggorokannya. Dia benar-benar sudah hampir gila karena wanita ini. Mengangkat tangan, memapah tubuh Darlene yang terus miring ke kiri dan ke kanan. Tangannya pun langsung menyentuh kulitnya yang halus. Tatapannya terlihat menggelap. Brengsek. Darlene bahkan memakai pakaian yang begitu terbuka ke tempat seperti ini. Sepasang mata Darlene yang berair menatapnya dengan menyedihkan berkata, "Kamu galak padaku." Yos menarik napas dan barusan ingin berbicara. Wanita yang ada di pelukannya sudah tidak senang. Dua lengan yang putih dan lembut langsung memeluk lehernya. Tali yang ada di bahunya juga terjatuh, menunjukkan payudaranya yang bulat dan lembut. Bagian depan dada yang berisi itu terus mendekati di hadapan Yos. Karena visual yang merangsang, membuat tenggorokan Yos yang seksi sepertinya bergerak. Sepertinya bisa mendengar suara dia menelan. Darlene, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Saat ini suara pria sudah menjadi serak. Aku tahu, kamu menyakitiku, maka aku akan menyakitimu. Darlene dengan suara manja bersandar di samping telinga Yos. Demi membuktikan kalau dirinya sedang menyakitinya. Setelah mengatakan, dia pun menjilati daun telinga pria, merasakan bibirnya dan dengan menjelekkan berkata, "Tidak enak, tidak ada rasa. Aku suka rasa stroberi." Tangan Yos membeku. Tatapannya menjadi gelap dan merah. Dia tidak pernah tahu kalau wanita yang ada di pelukannya memiliki sisi yang begitu seksi. Apakah karena dia mabuk? Kelihatannya dia memang sudah mabuk. Kalau tidak, dengan sifatnya yang dulu diranjang, yang selalu malu dan tertutup, dia mana mungkin begitu berani seperti ini. Darlene, apakah kamu tahu siapa aku? Darlene tidak senang dengan pertanyaan pria itu, menyodorkan jari telunjuknya dan menyentuh bibir pria itu dengan lembut, lalu berkata, "Jangan bertanya padaku, apakah otakmu terisi kubis?" Wanita yang tadinya begitu bangga, sekarang sudah dikendalikan di pelukan pria itu. Jarak mereka dalam seketika menjadi sangat dekat. "Sejak kapan kamu menjadi begitu berani?" Napas pria itu yang panas tersembur ke wajah Darlene. Tangan Darlene berada di bahu Yos. Tatapan yang tidak jelas melihat wajah pria yang dingin. Tiba-tiba dia pun tertawa. "Kamu sangat tampan, sama tampannya dengan putraku." "Darlene, kamu bahkan berani mengatakan aku adalah putramu," kata Yos. Tatapan yang gelap pun terlihat mengerikan. Darlene mendengar suara marah pria mengelus kepalanya seperti sedang membujuk anak kecil yang merajuk. "Bayi kecil harus patuh ya, tidak boleh sembarangan marah."
Wajah Yos semakin mengkelap. Menganggapnya apa? Anak TK. Tangan besar langsung mengangkatnya dengan nada rendah seperti keluar dari celah telinganya. Setelah pulang, aku baru akan memberimu pelajaran. Yos tidak ingin memberi pelajaran pada wanita yang begitu berani di sini. Aku tidak mau pulang, tidak mau pulang. Kalau pulang, kamu akan menyakitiku. Tangan Darlene dengan tidak bertenaga memukul dada Yos. Aku tidak ingin melihat kalian. Pergilah, pergilah. Yos tidak menghiraukan bantahannya, menggendongnya keluar dari ruangan, sepanjang jalan hingga ke parkiran. Meletakkan Darlene di samping kemudi, memasangkan sabuk pengaman. Darlene dengan pusing bersandar di kursi. Kepalanya seperti akan meledak. Sekujur tubuhnya sangat tersiksa, bagaikan sedang dipanggang di atas api. Dengan tidak sadar, Darlene mulai menarik bajunya. Panas sekali. Kenapa kamu memanggangku? Aku tidak enak. Yos awalnya sedang fokus menyetir mobil. Mendengar suara Darlene, mengira dia kenapa. Bagian ujung matanya melihat. Mobil yang awalnya stabil tiba-tiba miring, hampir menabrak pembatas jalan. Membuat mobil belakang membunyikan klakson. Apa yang dilakukan orang di depan? Bisa menyetir mobil atau tidak? Apakah sedang buru-buru untuk pergi melahirkan? Yos sudah tidak bisa menghiraukan begitu banyak, karena wanita di sampingnya sudah menarik gaunnya sampai di dadanya. Dada yang berwarna putih pun terlihat di hadapannya. Untungnya sekarang sudah malam, tidak ada orang yang akan melihatnya. Melihat wanita ini masih ingin meneruskan menarik bajunya, Yos langsung menutupinya dengan mantelnya, dengan keras berkata, "Diamlah. Aku sangat kepanasan. Panas sekali." Darlene merasa tubuhnya semakin panas. Di saat dia ingin menarik bajunya lagi, sebuah angin dingin keluar. Dia pun merasa lega dan menjadi tenang. Yos membuka AC, namun dia merasa semakin panas. Dia pun memijak gas dengan semakin kuat. Mobil pun melaju dengan begitu cepat. Darlene pasti adalah setan penggoda yang diutus Tuhan untuk mencobanya. Yos membuat jarak tempuh 30 menit menjadi 15 menit. Setelah memarkirkan mobil, turun dari mobil dan membuka pintu mobil Darlene, menggendong Darlene keluar dan berjalan ke arah lift. Darlene terpisah dari AC dan mulai merasa panas lagi, tapi tubuhnya diselimuti bajunya sendiri. Bagaimanapun dia menarik, tetap tidak bisa lepas. Dia membuka mata dan melototi pria di atasnya sambil berkata, "Brengsek, kamu ingin aku mati kepanasan ya? Darlene, kamu ingin memberontak ya?" Yos sudah tergesa-gesa. Yos yang seperti ini membuat Darlene yang mabuk juga merasa ketakutan. Dia merengek dan lanjut pura-pura tidak mengerti. Yos pun mendengus. Wanita yang ada di pelukannya pun ikut gemetar. Pintu apartemen terbuka dan tertutup lagi. Suasana di dalam kamar juga menjadi semakin panas karena Darlene. Dia menggerakkan tubuh dan ingin turun. "Lepaskan aku." Yos melihatnya sejenak, melepaskannya. Ujung mata terus memperhatikan gerak-geriknya. Darlene berputar melewati Yos dan ingin keluar sambil menjerit, "Ini bukan rumahku. Aku ingin pulang ke rumah. Aku ingin pulang ke rumah. Ada orang yang mencuri anak kecil." Yos menariknya. "Kemari." "Aku tidak mau." Darlene dengan bersikeras ingin pergi, tidak berhenti menarik pria di sisinya. Ingin pergi setelah menghidupkan api.
Di dunia ini mana mungkin ada hal yang begitu mudah. Darlene sepertinya tiba-tiba berubah, berputar kembali seiring dengan lengan Yos, bersandar di tubuhnya dengan manja bertanya, "Kalau begitu, kamu ingin bagaimana, bayi kecil?" Panggilan bayi kecil ini benar-benar mengejutkan Yos. Tapi dia tetap tidak mengatakan apapun dan menggendong Darlene. "Darlene, jangan berpura-pura bodoh lagi." Tiba-tiba, merasa sekujur tubuh berat, Yos tanpa sadar menyodorkan tangan dan menahan bagian pantat wanita itu. Tatapan yang selalu begitu tenang, jarang-jarang terlihat terkejut.